Halo Drawers, hari ini konten kita agak spesial nih, dimana kita akan ngobrol seru bareng ilustrator sambil menggambar. Para Drawers bisa mengikuti proses menggambar para ilustrator ini sambil mendengarkan perjalanan mereka dalam berkarya. Ya, pada kesempatan ini kita mengundang salah satu ilustrator terkenal Indonesia. Beliau itu suka menggambar semacam makanan-makanan, kue-kuehan, buah-buahan seperti itulah. Mungkin beberapa teman-teman yang mendengarkan ini pada familiar lah ya dengan akun yang bernama Kami Sketsa. Ya, beliau itu adalah Imam Zakaria. Yuk Mas, diperkenalkan dulu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam Imam warahmatullahi Zakaria yang wabarakatuh. ada di balik akun Instagram kami sketsa. Wih, apa kabar Mas harinya Mas? Alhamdulillah, baik-baik Mantap. sehat. Jadi buat teman-teman di sini, jadi kita itu telekonferensi ya, kita berbeda daerah. Jadi belum bisa Ya, bertemu, jadi makanya sekarang kondisinya kita telekonferensi. Jadi untuk pada kesempatan ini kita mau menggambar apa ini Mas? ini tiramisu cake kayaknya. Tiramisu cake. Nah, bentar. Nah, kayak gini nih penampilannya teman-teman ya. Kita mau menggambar tiramisu cake. Ya. Mungkin kita langsung menggambar saja, Mas. Sambil kita Oh, ngobrol-ngobrol nanti. sekalian sambil ngobrol, Sambil langsung gambar. gambar. Yoi. Gimana kesibukannya Bang Alvan apa Mas Alvan? Terserah. Wak. Mas Imam kan Kalau biasanya panggilan orang panggilnya Sumatera, Bang apa gimana? udah. Kalau di Sumatera udah. Oh udah. Iya. Ya, Mas Imam sendiri nih awal mula kenapa kepikiran pengen gambar makanan-makanan ini Mas? Kenapa itu Mas? Pertama kali Mas. Kayaknya perjalanannya ini ya, banyak faktor yang bikin jadi pengen bikin ini. Makanan. Banyak latar belakang. Misalnya waktu itu nggak langsung ke makanan, sebenarnya lebih ke travel sketch gitu. Oh, awalnya Kayak mulai dari urban travel sketch gitu. sketch. Heeh. Oke. Waktu itu Mm-mm. jadi pertama kali ide mau pengen gambar di sketchbook itu karena ada lihat buku apa? Tokyo itu. Nah, tak tunjukin Oke. Mana Mas? tunjukin di kamera ya. Yoi. Nah, ini bukunya. Jadi ini isinya si tokoh Lawrence Safwat ini. Mm-mm. Dia jalan-jalan di Tokyo, kemudian dia bawa sketchbook kemana-mana buat gambarin apa yang ada di depannya. Jadi misal dia nemuin warung makan enak di Jepang, dia lagi di situ, kemudian dia gambar tapi pakai tekniknya di sini sih pensil warna. Dia itu gambar pakai pensil warna. Dia gambarnya pakai pensil warna dan gambarnya juga sesuka-suka dia. Jadi ada yang detail keren banget, ada yang lucu, ada yang macem-macem lah. Oh, sesuai Kayak mood saat apa dia ya? menggambar gitu ya, Mas ya. Sesuai mood. Iya. Dan tulisannya tuh antara halaman satu ke halaman yang lain tuh nggak harus nyambung. Oh, Jadi apa aja yang dia ada dia gambar, kayak misalnya dia lagi di pinggir jalan nemuin orang-orang aneh kan, kalau di Jepang biasanya ini ya banyak orang aneh. dandan-dandannya aneh-aneh ya Iya. kalau dari sudut pandang orang luar Jepang. Iya, Nah bener itu sih. dia gambarin, terus ini ada yang orang ngapain. Nah itu dari buku ini aku jadi kepikiran kenapa aku nggak gambar apa yang ada di sekitarku ya kan. Banyak turis-turis mancanegara yang datang ke Jogja tuh. Mm-mm.
Terus akhirnya kalau buatku mungkin situasi Jogja itu nggak begitu menarik, tapi kalau bagi orang luar mungkin banyak yang menarik karena pada datang ke sini gitu kan. Iya iya Terus benar. akhirnya eh, aku mulai beli kertas ini apa namanya, oh kertas watercolor Oke. itu pas mau mau ada acara ke Chiang Mai waktu itu. Chiang Mai itu daerah. Thailand, Thailand. Oh Thailand ya, jalan-jalan ke Oh, Thailand karena ceritanya mas. ceritanya terus dapat ide dari itu si orang jalan-jalan ke Tokyo, aku jalan-jalan ke Thailand nih, mau Wih jalan-jalan. yoi. Nyobain pertama kali, terus pas waktu itu kan di kantor Mm-mm. kantor kita Iya aduh. Iya. itu kan ada cat warna koi yang pocket watercolor 24 warna ya. Nah itu 24 ya. 24 kayaknya. Nah itu aku jadi kepikiran beli itu. Jadilah cat air pertama buat jalan-jalan itu koi sakura koi itu yang aku beli 12 warna. Terus aku bawa sketchbook ke Thailand. Saya udah ini ya. Tapi sebelum sebelum ketemu buku Tokyo itu, pertama kali sebelum ketemu buku Tokyo itu, pertama kali gambar Mas Imam itu seputar apa mas? Sebelum ketemu buku Tokyo, gambar sketchbook aku nggak pernah gambarin di sketchbook. Oh belum pernah. Selama ini gambar juga, cuman gambarnya Gambar itu juga, tapi buat kerjaan gitu ya mas ya. Lebih ke kerjaan. Hmm, Jadi kayak apa ya? Masih random gini sih. Kayak apa? Kalau yang ini dia datang ke aku pas datang ke suatu tempat, terus ada yang fotografer mau motret orang, ya. tapi ternyata di belakang orang ini lagi banyak orang berseliweran, jadinya fotografernya bilangin orang pada minggir loh, Minggir dulu. gitu. Oh. Nah kayak gitulah, ini masih acak-acakan banget. Jadi dulu pertama kali gambar tuh belum langsung ke sketchbook yang beneran, tapi cuman dari kertas watercolor, Mm-mm. terus aku potongin di tempat fotokopian, kemudian aku jilid spiral di sana. Oh bikin Jadi sendiri. belum sempat beli waktu itu, Heeh. belum sempat beli sketchbook. Sketchbook Akhirnya yang setelah buat watercolor beneran ya. buat watercolor beneran belum pernah. Terus akhirnya apa ya? Setelah itu jadi ada sketchbook itu pertama kali cuman dikasih temen. Waktu itu ada merek tertentu, merek lokal sih. Nah itu jadi semakin ini ya, Semakin semangat yakin. gambar kan, Semakin yakin ya. makin semangat pengen gambar. Iya iya. Terus akhirnya sering kemana-mana itu bawa sketchbook itu sambil bawa sakura koinya. Eh, Nah kalau gambar makanannya, kalau nggak salah karena suatu pagi jalan-jalan cari sarapan, hmm. terus sarapannya antri. Nah, Sambil yang digambar nunggu sih, ya. yang digambar si tempat jual sarapannya itu. Nah, misalnya ini
Itu awal mula gambar makanan pertama. Oh, awalnya bukan makanannya tapi tempatnya ya Mas ya. Awalnya bukan makanannya tapi tempatnya. Iya. Ah, iya 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 iya. Terus ini awal-awal gambar tempat sarapan. Tempat sarapan di Jogja yang Mas Imam cari ya. Karena waktu itu antrinya panjang, akhirnya gambar sambil nungguin sarapan ready. Ah. Itu awal mula ya perjalanan dari itu. Berarti itu udah akunnya udah kami sketsa apa belum? Apa udah jalan di kami Waktu itu sketsa apa belum? masih akun sebelumnya kan ini ya. Awalnya bikin Instagram tuh pengennya kayak karya-karya yang selama ini dikerjain kayak vektor digital art Iya gitu iya kan. iya iya. Awalnya yang sketsa itu masuk ke situ, tapi kayaknya kalau masuk ke situ kayak apa ya, beda sama postingan yang lain gitu. Yang lain tuh kayak karya-karya desain, sementara yang itu manual kayak nggak asik Tradisional gitu kalau ya, ini kurang dicampur. cocok ya. Akhirnya, iya kurang cocok, akhirnya bikinlah satu akun nama kami sketsa itu karena kayaknya waktu itu hari Kamis, akhirnya kami sketsa ya. Gitu aja. Jadi apakah sketsanya tiap hari Kamis Mas waktu hal-hal itu? Enggak ya. Sebenarnya harinya random, cuman pas bikin akun itu hari Kamis gitu ceritanya. Iya, jadi kayak jadi pengen uploadnya tiap hari Kamis aja deh. Oh iya iya, iya. Sekalian jadwal ya. Sekalian ya. Karena kan nggak tiap hari gambar. Terus tapi pengennya konsisten. Terus akhirnya ya minimal seminggu sekali lah tiap hari Kamis itu posting, walaupun gambarnya juga nggak tiap hari dan nggak tiap hari Kamis juga. Oh iya 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 iya. Iya waktu itu kan juga pernah kan aku ngikutin Mas Imam kan. Itu kadang gambar lagi Kita gambar apa gitu ya? lagi kerja, Oh, iya, lagi kerja di angkringan. Angkringan tiba-tiba Oh, Mas iya, Imam iya, ngeluarin iya. sketchbook terus gambar makanan yang di angkringan itu padahal itu lagi jam istirahat kerja. Lagi makan siang ya kayaknya. Lagi makan siang. Terus lagi nungguin itu kan gambar-gambar iya. gambar habis itu difoto, habis itu makan, habis itu pulang di kantor lanjut lagi. Lanjut gambar lagi. Seru-seru. Terus juga sambil pernah. itu loh ngabuburit di Jogokarian. Iya, itu. Kita Kita ngabuburit di akhirnya aku yang Jogokarian. gambar makanannya, terus kamu bikin letteringnya. Aku bikin letteringnya, iya bener. Nah itu awal-awal belajar lettering Van dari kamu. Oh iya ya. Kan Tapi lagi sebelum- ini booming kaligrafina, bellman Iya, gitu iya, loh iya, iya, iya. waktu itu. Aha. Tapi sebelumnya Mas Imam nggak ada fokus di lettering ya? Berarti emang di sketsa dan cat air aja ya Mas ya? Iya, jadi letteringku waktu itu cuman sekedar apa ya, kebutuhan desain sih. Kalau ada desain yang perlu lettering baru ini. Tapi kalau lettering yang hand lettering pakai brush pen itu benar-benar ya dari belajar dari kamu itu. Dan lihat-lihat teman-teman yang pada postingan lettering di Instagram itu. Iya 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 iya. Iya. Wah menarik juga ya perjalanan Mas Imam ya. Dari awalnya yang ya sebenarnya awalnya Mas Imam tuh berangkat dari profesi seorang desainer grafis ya Mas ya. Desainer grafis ya. Desainer grafis
tiba-tiba membeli buku yang orang itu traveling sambil sketsa. Berarti orang traveling sambil sketsa ini sama kayak coretan Nino kalau ilustrator di Indonesia ya Mas ya? Nah, iya. Iya, coretan Nino kan juga sama. Cuman coretan Nino Iya, udah itu. punya buku apa belum sih Mas? Buku ya. Buku yang dia jalan-jalan ke Bali, Jogja, sama yang satu lagi. Oh udah ada ya, Bandung coretan kalau Nino nggak udah salah. ada ya? Udah ada bukunya ya Mas ya? Iya. Ada bukunya. Nah, Mas Imam sendiri nih, ada rencana mau bikin buku koleksi perjalanan makanan Mas Imam sendiri nggak nih? Nah, itu awalnya semangatnya emang dari itu, Oh, emang mau bikin buku dari sendiri? pengen bikin buku. Oh, Semangat iya. awal kenapa pengen konsisten itu. Terus yang digambar makanan. Oh, tapi Awalnya ke situ sih. udah apa bakalan terrealisasi bukunya atau gimana nih, Mas? Ya, semoga ada. Semoga secepatnya kita bisa Iya. melihat buku dari Mas Imam. Tapi kemarin-kemarin kan juga udah ada bikin, tapi cuman buku-buku kayak apa ya kemarin tuh ya Mas ya? Yang ada Itu gambarnya Mas Imam ini, itu? jadi kayak dia karya kolaborasi sama penulis. Mm-mm. Kita bikin buat apa namanya? Kayak sayembara dari dinas apa gitu. Oh iya. Bikin buku buat anak-anak. Itu aku Oh. sama temanku, dia nulis, aku gambarnya. Hmm. Berarti ya rata-rata selama ini buku yang pernah Mas Imam bikin ya kolaborasi sama penulis semua ya Mas ya? Belum ada yang sendiri Sendiri. gitu. Mm-mm. Belum ada. Iya. Nah, pengen tanya masa lalunya Mas Imam nih. Jadi Bos, dulu kayak seru waktu nih. kecil apakah udah ada kesenangan menggambar ini atau baru ketemu itu pas udah gede apa gimana Mas? Perjalanan dari waktu kecil nih. Apakah waktu kecil ada? Kalau dulu kan aku pernah ada kayak aku tuh momen dimana aku di kelas gitu kan lagi gambar-gambar pas jam pelajaran gitu kan gambar terus kasih lihatin ke temanku tiba-tiba gambarku diambil terus besoknya dipanggil ke ruang kepala sekolah gitu Mas dimarah-marahin Sekolah. gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu Mas? Karena gambar. Iya karena gambar. Kalau aku emang dari kecil ini suka digambarin sama bapak ibu. Oh Jadi yang orang. gambar bapak sama ibu. Nah, mungkin itu ya. Iya. Jadi waktu itu bapak ibu sering ngegambarin hewan, terus gambarin mobil. Nah, itu aku seneng banget sampai satu buku itu isinya gambaran orang semua. Jadi aku suka kemana-mana waktu itu, waktu kecil, Yap ya. di bawah 5 tahun ya. Hmm. Itu tuh kemana-mana bawa buku, terus bawa pulpen. Oh dulu. Tapi bukan aku yang gambar. Aku Oh. minta tante, bapak, ibu buat gambarin buat aku. Oh gitu. Iya. Ini aku tolong. Bahasanya gimana ya? Pokoknya pengen gambarin mobil gitu. Gambarin apa gitu. Nah, itu. Ah. Terus dari situ kan jadi bisa ya gambar-gambar ala anak-anak lah. Terus pas TK sering diikutin lomba melukis tingkat TK. Oh sama bapak ibu. Terus akhirnya sama guru TK. Oh sama guru TK. Iya. Mm-mm. Dan itu ada beberapa kali dapat juara. Terus Oh pernah juara berarti Mas Imam ya? tingkat apa itu? Terus lomba-lomba anak-anak TK gitu lah. Iya. Terus akhirnya
eh, jadi suka gambarnya dari situ karena kebiasaan dari kecil. Awal mula keinginan pengen gambar dari situ gitu ya Mas ya. Dari apa namanya, bapak ibu, saudara-saudara segala macam itu dulu dimintain gambar sama Mas Imam ya. Mm-mm. Iya 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 iya. Iya. Mm-mm. Terus sampai akhirnya kenapa tuh Mas Imam memutuskan untuk berprofesi sebagai desainer grafis? Karena ada ini mungkin ada teman kakak angkatan di SMK Mm-hmm. yang dia masuk ke salah satu perguruan tinggi desain di Iya, Jogja, iya. selatannya kampusmu. Oh Dia masuk ke ya, situ. iya 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 iya. Nah, tapi kampus kampus itu tuh buka cabang juga di utara sekolahanku dulu. Jadi pas aku ada pelajaran olahraga, Mm-hmm. itu perjalanan dari sekolahan ke lapangan tempat aku olahraga itu ngelewatin kampus desain itu. Oke. Terus aku sama teman-temanku tuh sering lihat, kan biasanya kalau kampus desain itu ruang depan buat majang karya ya. Iya iya. Ah. Nah itu udah mulai seneng tuh, kayak karya-karya ilustrasi, karya Nirmana gitu. Itu waktu SMP. Kayaknya SMA. Oh SMA. Mm. Iya iya iya. Kayak lihat karya-karya mahasiswa yang karya ilustrasi sama Nirmana itu kayak udah seneng gitu. Tapi belum niat pengen masuk ke sini atau ke Oh desain. cuman tertarik gitu ya. Ih seru juga nih Mm-mm. karya-karyanya gitu ya. Seru juga. Terus pas lulus ternyata kakak angkatan itu dia masuk ke situ, Oh yang di SMA itu. yang di ini Tamsis. Heeh. Enggak maksudnya kakak angkatan SMA Mas Imam Kampus di itu. Tamsis. Yang Oh iya. Heeh. Terus aku akhirnya karena waktu SMA itu ada ekskul komik waktu itu, ya. yang seniornya juga salah satu yang masuk ke desain itu, aku jadi ini kepikiran pengen kuliah di situ. Padahal SMK ku itu SMK kimia. Oh iya, Ya, dari SMK kimia. teman-temanku Heeh. itu yang masuk ke desain ya cuman aku seangkatan. Oh iya. Iyalah, SMK kimia ya. Iya 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 iya. Dari SMK Tapi karena kimia ada ya. kakak angkatan yang masuk ke situ, akhirnya jadi pengen. Tapi setelah itu apakah di SMK kimia itu ada lagi yang meneruskan jejak Mas Imam gitu? Nggak tahu. Tapi ekskul komik itu masih waktu Oh, itu, waktu angkatanku ekskul komik di situ zamannya kayak ada daging tumbuh, terus komikasi itu, komik-komik alternatif itu masih ngetren waktu itu. Iya 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 iya. Tapi Komik waktu art aku ya. udah waktu aku udah lulus lama, terus aku main ke sekolahan tuh, pajangan di mading itu kayak komik Naruto dan sebagainya itu. Oh iya, sudah berbeda Style-stylenya. zaman ya. Iya udah beda zaman. Langsung ganti jadi komik konvensional. Manga-manga. Manga-manga. Wibu ya, wibu. Aduh. Iya 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 iya. Berarti itu udah langsung kepengen Mas Imam masuk ke sekolah kuliah di jurusan desain grafis gitu ya. Awalnya itu ya. Jadi teman-temanku pada eh, kuliah di kimia, Mm-mm. aku masuknya ke desain. Oh, keren keren. Tapi jurusan SMK di kimia itu
Eh, kenapa Mas? Atas keinginan Mas Imam sendiri atau orang tua nyaranin ya udah kimia aja gitu apa gimana? eh enggak sih, waktu itu pengen yang cepet dapat kerja. Oh gitu. Mas Imam mikirnya Jadi gitu. pas SMP, Mm-mm. tingkat SMP itu orang tua nyaranin besok kalau udah lulus SMP Mm-mm. ke SMK aja biar langsung bisa dapat kerja. Ya. Terus SMK Kimia tempat aku sekolah itu Mm-mm. karena nggak ada tes, Oh gitu. jadi cuman ngumpul nilai. Akhirnya aku ngumpul nilai, keterima. Ya udah, Walah, langsung masuk. jadi nggak ada tes-tesnya gitu ya. Sementara SMK yang lain itu pakai tes gitu. Jadinya itu pertama masukin, aku masuk ke STM yang lain dulu, tapi nunggu tes. Sementara yang itu langsung masukin, ternyata langsung terima. Akhirnya Oh, langsung ke situ. iya 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 iya. Iya. Dari awalnya yang sekolah pengen apa namanya? Pengen ya udah nanti abis Langsung sekolah kerja. bisa dapat kerja nih. Muter arah jadi kuliah di bidang desain grafis. Itu gimana Iya, kata orang tua itu, Mas? ya sempat ini ya. Kan itu sempat kerja dulu. Jadi Hmm? lulus SMK itu sempat kerja di daerah Tangerang Oh, pernah kerja dan di daerah teman-teman. Tangerang. Tapi cuman bentar kan, terus pengen kuliah. Oh iya iya iya, pengen kuliah desain Jadi ya. emang ini ya, cita-cita pengen kuliah itu udah dari SMK ya, Mm-mm. atau ya setingkat itu pengen kuliah, tapi karena pengennya orang tua itu langsung kerja, akhirnya ya udah kerja, tapi aku suatu saat bakal kuliah, entah kuliahnya di jurusan apa nggak tahu. Oke. Nah, di tempat kerja itu teman-teman juga pada cita-cita pengen kuliah, Mm-mm. dan mereka udah bawa apa, buku-buku pelajaran sewaktu SMK. Aku juga tuh Oh, iya 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 iya. udah bawa buku pelajaran kimia, tapi sampai sana kok ini ya, semangatku buat belajar kimia lagi tuh udah kayak beda dari teman-teman yang lain Iya pada iya, semangat. karena udah terpengaruh ini tadi ya. Ada kakak angkatanku yang masuk ke desain, Iya 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 iya. terus Aduh, aku desain. jadi Hah? kok ini ya, belajar kimia lagi tuh sih tuh. Terus akhirnya teman-temanku yang pada belajar nanyain, "Loh, kamu kan mau kuliah lagi tuh, Mam, kok nggak belajar gitu?" Aku bilang, "Ya, tapi aku kayaknya nggak ke kimia lagi nih." Kimia gitu. Mm-mm. Sempet Terus akhirnya sempet. masih di sana. Mm-mm. Gimana? Masih di sana itu masuk apa, tesnya aku masih di Tangerang, daftarin Oh, tes ke Jogja buat tes, terus dapat pengumuman keterima, akhirnya resign dari kerjaan. oh iya, iya, iya. Itu sempet ini apa orang tua bertanya-tanya atau gimana, Mas? Mm-mm. Dengan keputusan Orang Mas tua Imam pengen kuliah di sempat desain. ini, kan orang tua, gimana ntar kalau pas udah Dulu, kuliah, nggak dapat kerjaan. ya, Takutnya orang tua cuman itu sih. ah, Terus aku nyakinin, bisa kok ntar kuliah sambil kerja. mm. Berarti Mas Imam kuliah sambil kerja kemarin itu? Iya, jadi awal-awal itu aku dapat ilmu dari teman-teman di sana. Ada teman yang jualan jelly apa ya? Jelly yang pakai tusukan itu loh. Iya, 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 Jelly ada tusukan, terus dijual ke sekolah-sekolah iya, SD, terus ke TK. Nah, mhm. itu aku awal-awal semester awal kuliah itu paginya bikin itu, terus nganter ke sekolah-sekolah, terus habis itu Oh, berangkat kuliah.
jiwa ininya ada ya, entrepreneurnya ya. Ya karena kepaksa harus Oh bayarin iya kuliah benar. gitu. Oh berarti Mas Imam biaya kuliah sendiri ya waktu itu ya? Heeh. Kan orang tua udah cuman bisa sampai ke SMK ya. SMK, iya 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 iya. Iya. Akhirnya karena kuliah niat sendiri dan bayar sendiri, ya udah apa aja dilakuin Oke. Tapi sampai iya semester cuman sampai 1 semester awal kayaknya. Karena habis itu ada temen yang buka distro, aku ditawarin buat desain di distronya dia, clothing gitu loh, waktu distro itu. Haha. Akhirnya karena bisa garap desain kaos, akhirnya dapat penghasilan dari desain kaos waktu itu. Iya iya. Itu di posisi itu udah apa? Sangat meyakinkan sekali ke orang tua ya Mas ya. Ini loh udah bisa menghasilkan nih gitu ya Mas ya. Ya gitu lah. Padahal posisi masih kuliah. Mm-mm. Ya, tapi kalau misalnya Mas Imam tetap ngambil di kimia itu udah beda cerita ya Mas sekarang ya. Ya Ya, ada akun itu kami banget, sketsa kayak. Iya gitu. Akunnya yang ada itu Kamis meracik. Meracik zat kimia. Aduh, Kamis kimia jadi. Kamis kimia. Iya, jadi dulu tuh kita sempet satu kantor dulu ya Mas ya. Di sebuah agensi gitulah. Itu berarti habis kuliah Mas Imam masuk, oh enggak ya, sempat kerja di tempat lain dulu ya Mas ya? Di Jadi pas agensi. kuliah kan Hmm, udah sambil ngerjain project-project desain. ya. Terus waktu itu ditawarin sama temen yang kerja juga di suatu agensi. Hmm. Disebut nggak ini namanya Pak? Nggak, Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya, agensinya namanya Syafaat Iya. Matkom. Nah itu aku masuk waktu masih kuliah. Jadi pagi itu kuliah, Hmm. pulang dari kampus masuk kantor. Terus sore pulang itu kadang kalau kuliah itu ada tugas aku ngerjain di kantor. Iya, iya, iya. Akhirnya sampai malam. Di kantor. Terus malam itu tidur di kantor, pagi berangkat kuliah. Tapi di kantor itu rata-rata emang prosesnya gitu ya. Jadi kuliah Iya, sambil iya. kuliah kerja di situ gitu. Aku juga gitu soalnya. Heeh. Aku kan kuliah semester akhir itu daftar di situ keterima kan. Karena ada ini adik kelas seangkatan Mas Imam apa? Mas Siapa, Anjar itu? Pan? Mas Anjar? Bawahku setahun. Oh di bawah Mas Imam. Ya. Heeh. Itu kerja di situ kan Mas Sekos Anjar. ya? Iya, Mas Anjar itu sekos sama aku. Nah, Mas Anjar kerja di situ. Terus Mas Anjar tuh sering Cerita. sering pergi-pergi kayak syuting, bikin iklan Oh, apa. iya. Terus aku sempat diajak tuh Nah. waktu itu. Aku sempat diajak sama Mas Anjar. Karena waktu itu di situ masih ada Mas Rega. Ya. Oh iya. Ya, jadi ya itu kan, aku Seru diajak-ajak banget. nyuting, ajak syuting segala macam gitu kan sama Mas Anjar. Tiba-tiba aku tanya nih, Mas, ada nggak lowongan di Syafaat? Gitu kan. Oh ada nih, gitu. Kamu coba aja daftar gitu kan, daftar. Keterima gitu kan. Tapi kondisinya Mas Anjar udah nggak di situ. Oh. Iya, udah mau pindah ke Jakarta kan Mas Anjar waktu itu. Mm-mm. Iya. Rata-rata emang kayak gitu ya prosesnya ya. Dulu juga Iya. dosenku Mas Ipung Kurniawan Heeh. Nah, itu iya, juga iya. sambil kuliah. Bener-bener. Berarti kantornya mengayomi anak-anak mahasiswa untuk nggak hanya sekedar bikin tugas kuliah, tapi ayo nih kita rasakan gimana realnya dunia pekerjaan desain grafis gitu kali ya. Heeh. Tapi ya Mas ya, apa namanya? Emang rata-rata kayak tempatku kerja sekarang lah. Mungkin tempatku kerja sekarang jangan disebut kali ya.
Aku kerja sekarang Gak apa. itu banyak juga tuh anak-anak yang masih kuliah, bahkan ada yang SMA. Dia sekolah Oh, iya? SMA, heeh. Terus dia kerja di situ. Karena dulu tuh ada ini kan, di kantorku itu ada divisi yang bikinin ilustrasi-ilustrasi gitu untuk bahan ajar anak gitu. Nah, jadi SMA nih dia nih sambil kerja. Wow, itu aku takjub banget sih. Kalau dulu kita kuliah sambil kerja itu oke lah Iya. gitu kan. Walaupun itu udah takjub juga sih, wah dia kuliah tapi bisa kerja gitu kan, takjub juga kita kan. Cuman ini yang lebih takjubnya lagi, dia SMA loh. Bisa sambil kerja di Wah, sebuah keren ya. perusahaan besar kan. Tapi tuh statusnya dia lagi magang PKL gitu atau Enggak, aktif terus? sekolah. Karena kondisinya kan Oh, ini online Mas. ya? Iya, Online kondisinya ya? kan ya karena pandemi Pandemi ya? inilah ya, heeh. Sekolahnya libur, online, bukan libur. Sekolahnya Sekolahnya online, online, heeh. Kerjaan juga terus online. kerjaan. Oh, kerjaan di kantor online juga. Online, kerjaan online. Oh, Nah, klop lah kan. Nah, jadi siapapun bisa daftar, yang penting karyanya. hmm, hmm. Jadi buat teman-teman yang dengerin nih, eh sebenarnya kalau untuk bisa dibilang ya Mas ya, kalau untuk profesi-profesi di bidang desain grafis, ilustrator dan segala macam itu, pendidikan itu bisa dibilang nomor 2 ya. Nomor sekian. Yang Nomor penting sekian. skillnya ya. Yang penting kita punya skill dulu nih. Dan Tapi kemauan. kuliah itu membantu kita untuk proses berpikirnya kita sebenarnya. Mm-mm. Ya Mas ya. Dalam jadi di kampus itu nanti kita diajarkan bagaimana kita memproses sebuah brief, bagaimana kita mengenal industri di luar itu. Cuman tetap aja balik ke bagaimana kita mengolah skill dari kita punya gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman jangan ragu tuh Ya. untuk untuk bisa berprofesi di bidang dunia kreatif ini, gitu ya Mas Imam ya. Tadi kita udah ngomongin soal masa lalu Mas Imam waktu kecil gimana. Nah sekarang kita bahas tentang kedepannya nih, target-target dari kami sketsa sendiri gimana nih Mas Imam nih. Apa project-project apa yang mau dibikin oleh kami sketsa gitu ke depannya? Kalau ke depan kita mau fokus ke ilustrasi, desain, dan art class. Kayak di Ada Instagram. bakalan ada art class ya. Ya, jadi selama ini belakangan ini waktu pandemi kita jadi yang awalnya sebelum pandemi udah ada kayak ngisi-ngisi kelas Mm-mm. ilustrasi tapi offline ya. Ya. Tapi di pandemi jadi semuanya online. Jadi muncul satu peluang di situ yang bisa kita ngadain kelas tapi online. Mm-mm. Depan kita mau lanjutin itu. Sementara di kerjaan di studio itu kita menerima ilustrasi sama desain juga. Oh iya Mas Imam itu buka studio ilustrasi ya Mas ya, di mana Mas? Coba ceritain Mas studio ilustrasinya. Jogja. Namanya di daerah Nitiprayan, Yogyakarta. Oh. Jadi daerah sini tuh kayak kampung seniman gitu. Daerah Nitiprayan itu. Ternyata ada Sangkring Art Space yang terkenal. Iya, Itu Sangkring Art ternyata Space. dekat studioku. Oh iya. Karena aku pendatang di sini. Heeh. Jadi Pendatang yang nggak sengaja Sangkring itu ternyata. udah lama ya di situ ya Mas ya. Sangkringnya udah lama, udah zaman kuliah itu udah ada.
Udah sebelum aku kuliah udah ada. Oh iya. Dan galeri-galeri seni yang lain tuh kayak daging tumbuh itu udah ada dari dulu kan. Hmm. Di sekitar sini ternyata nggak jauh maksudnya. Oke. Niti Prayan ya Mas ya. Itu aku belum pernah ke sana apa ya? Sangkring. Ntar aku inget-inget dulu. Sangkring Art Space Niti Prayan. Itu di Di ini Kalau bukan sih? sekolah SMSR tahu nggak? Ah iya, seberangnya bukan seberangnya, satu blok Ya, setelah SMSR ya. ya jadi SMSR ke barat sekitar area situlah. Rumah Mas Imam dekat situ. Sekitar sana. Oh, tapi kan dulu rumah Mas Imam di ini kan, Kota Gede kan. Kota Gede. Iya. Jadi Mas Imam itu juga dulunya itu berprofesi sebagai pemandu wisata di Kota Gede ya Mas ya. Gede. Nah, coba cerita-cerita dikit Mas tentang Kota Gede Mas. Ada kayak gimana tuh Kota Gede? Jadi Hmm. dari mana ya? Oh, ya, Kota Gedenya Ceritanya dulu mungkin ya. Kota Gedenya dulu. Jadi Kota Gede itu adalah suatu tempat yang ada sebelum ada Yogyakarta. Oh, jadi Kota Gede dulu tuh yang ada gitu ya. Cikal bakal kerajaan Yogyakarta tuh berawal dari Kota Gede itu. Ah, Kerajaan Mataram Islam waktu itu. iya. Nah, karena berkembang terus sempat ke Solo, kemudian ada perjanjian namanya perjanjian Giyanti waktu melawan Belanda. Itu kerajaan Mataram Islam itu dibagi dua antara Jogja sama Solo. Akhirnya yang di Jogja jadi Kesultanan Yogyakarta, yang di Solo jadi Kesultanan Solo. Ya kan, kalau nggak salah. Aku udah lama banget nggak ini sih. Itu jadilah yang di Jogja itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono, kalau sekarang sampai 10, di Solo juga ada. Berarti itu Nah, jadi sebelum apa namanya? Hamengkubuwono ada itu ya Mas ya? Awalnya. Iya. Jadi pusatnya, bekasnya kerajaan Mataram Islam itu dulu di Kota Gede. Makanya sekarang Kota Gede itu jadi destinasi wisata sejarah di Jogja. Jadi sering banyak ada wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, di situ ada organisasi yang kayak pelestari budaya gitulah. Jadi kayak ada rumah-rumah cagar budaya, rumah-rumah Joglo Jawa yang waktu itu kena gempa Jogja 2006. Itu setelah direkonstruksi mulai aktif, ada organisasi-organisasi juga yang bergerak di situ. Organisasi yang mengurus tentang ini. Ngurusin, selain waktu itu awal-awal selain ngurusin rekonstruksinya juga ngurusin ini apa ya istilahnya, edukasi tentang heritage di warga sekitar. Oh, ke warga-warga berarti awalnya itu Mas. Awalnya warga-warga, kemudian berkembang ke wisatawan. Menarik juga. Jadi dulu aku sempat diajak Mas Imam tuh keliling Kota Gede ya kan. Terus sama lihat ini apa? Ada Masjid, makam, ya masjid. Makam dan masjid. Nah, itu. seru banget daerahnya asli. Itu apa? Nggak tahu ya kenapa Jogja itu nyaman banget ya Mas. Kenapa Mas? Karena Ditanya. dia berhati nyaman. Wadaw, iya bener. Ditanya Ya, kayak gitu, namanya? gimana Mas? Jawabannya ada nggak? Kenapa ya? Nggak tahu ya. Kalau kata Om Hao itu apa ya? Ada energi gitu kalau kata Om. Mungkin ini ya, karena gubernurnya kan penetapan ya, nggak
nggak ada yang ribut-ribut milih gubernur, tapi kita udah ada Sri Sultan yang dari tahun ke tahun tuh mungkin programnya Menjabat. jadi Ah, kayak iya. berkontinu dari setahun ke tahun gitu kan. Jadi mungkin hawanya lebih dingin lah mungkin. Hmm. Iya 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 iya. Karena itu agak sedikit adem lah ya. Walaupun tetap berita-berita miring tetap ada. Ya, Mas, ya. Kayak yang lagi meresahkan itu ini apa? Gombro, gerombolan anak muda yang suka Ah, heboh itu masih ada sampai sekarang, Mas. kurang tahu kalau sekarang kayak beritanya lagi nggak ada berita. Lagi nggak ada berita yang aneh-aneh ya. Enggak. Nah, yang serunya tuh di Jogja itu banyak festival-festival seni, terus apalagi pameran-pameran. Nah, itu tuh yang kemarin bikin apa ya? Kita sebagai orang kreatif tuh punya insight-insight nih. Jadi misalnya kalau lagi apa namanya? Idenya lagi jelek apa buntu gitu kan. Nah, kita biasanya refreshing, main-main ke festival, terus main-main ke pameran-pameran buat nge-refresh lagi nih. Wah, ada ide apa, ada ide baru apa nih di ini. Itu yang bedanya dari tempat-tempat, apalagi daerah-daerah tempatku kan Iya, ya iya. bisa dibilang jarang banget adanya yang kayak gitu-gitu, Mas. bener-bener. Mm-mm. Makanya kreatifnya Jogja itu ini banget kan, apa? Masif banget kan gerakannya. Apalagi orang-orangnya juga guyup semua asli. Aku kalau di Jogja itu gampang banget kenalan sama orang. Bahkan kita bisa ngobrol sakit sampai kita nggak tahu nih satu sama lain, tapi kita bisa ngobrol asik gitu, nyambung. Aneh banget emang suasananya. Orang-orangnya Karena banyak ramah-ramah. angkringan kali ya. Iya bener. Jadi di angkringan itu obrolan apapun masuk. Kayak Iya nggak sih. mandang aku siapa kamu siapa, tapi sambil makan nasi kucing sama teh panas sama kopi Wih, panas enak itu kayak banget. apa ya, suasananya luntur jadi satu lah gitu. Bener. Jadi kita itu kayak warga sekitar tuh, warga lokal tuh. Udah nggak kayak pendatang lagi. entah entah dia itu pendatang atau warga sekitar, kalau udah di angkringan tuh ngobrolnya enak gitu. Iya. Apalagi le-nya yang di situ kan, wah seru-seru biasanya. Mm-mm. Asik buat diajak ngobrol gitu kan. Ah, Jogja itu emang ini memang lah mengangankan. Aku sampai sekarang jadi kepengen ke Jogja, kan belum kesampaian terus. Ya Allah, semoga suatu saat bisa Amin. ajak istri ya, Mas ya. Iyalah. Wih, udah mau selesai Mas apa masih belum? Eh, kurang dikit sih. Udah selesai di rumah kan. Belum, masih banyak. Ini daunnya belum aku. Sebenarnya kalau gambar gini Mm-mm. itu tuh mau ditanyain selesainya seberapa Iya sih. tergantung kita ya. Jadi kalau ada yang ditanya ini udah selesai belum ya? Kalau dibilang selesai ya kayak masih nanggung. Kalau Kadang masih selesai, apa? Kadang gimana? walaupun udah selesai, masih kita Tapi masih ada tacap-tacap yang gitu. kurang gitu ya. Iya, masih kita tacap-tacap gitu. Masih kayaknya ini dikasih ini bagus nih, kayaknya ini gini bagus nih gitu. Jadi Kalau gambar buat apakah sendirian gitu ya. iya, apakah karya seni buat sendiri itu bisa dibilang selesai? Ya enggak juga. Tergantung masing-masing ya. Tergantung Kecuali masing-masing. kalau kita berkarya buat klien, nah, baru ada. Nah, mungkin Mas Imam pernah punya apa namanya?
pengalaman pameran-pameran atau apa gitu Mas di Jogja? Apa? Kalau Ya, pameran di Jogja seni kemarin atau kemarin yang terbaru di Bendara Budaya itu pas ulang tahun Bendara. oh Mas Imam ini Kemudian karyanya mejeng di situ ikut. berarti. Kemudian ini di Jakarta juga lagi berlangsung di Oh Bendara iya. Budaya Jakarta. Iya 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 iya. Iya. Itu acara apa Mas? Kayak ulang tahunnya Bendara Budaya itu, jadi dia ngadain pameran di beberapa kantornya di kemarin kayaknya Bandung, Jogja, terus Jakarta, terus entah mana lagi nih. Itu emang yang diundang ilustrator-ilustrator aja atau ada senimannya juga? Mm-mm. Iya, ada kayaknya kalau tak lihat dari yang senior udah lama berkiprah di dunia seni rupa itu ada yang ikutan juga. Jadi seru. Oh, rame ya jadi Isinya dari generasi ke banyak. generasi ya. Mm-mm. Wih seru banget. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta, kalau ini bisa bisa mampir ya Mas ya di Bentara Budaya Jakarta ya Mas ya. Yap. Bisa lihat tuh karya-karya dari seniman-seniman Ilustrator ilustrator terkenal. MT juga ada ya Mas ya? Oh, Ada siapa aja Mas juga line ikut. up-nya Mas? Itu Yang masih ada, Mam ingat. ada MT, ada Mas Beng Rahardian, Oh iya. kemudian ada Mbak Yanita yang food illustrator juga, kemudian ada komik-komik itu banyak kayak gambar Nana kalau di Instagram ya, Heeh. ini namanya gambar Nana. Kemudian banyak banget sih ilustrator terkenal yang ada di Instagram itu jadi ngumpul di Jakarta itu. Oh. Mm-mm, Yang waktu di keren-keren. Jogja juga sebanyak itu line up-nya. Enggak, yang di Jogja lebih banyak yang ilustrator Jogjanya. Oh, Kalau yang di tapi Jakarta ini se-Indonesia. kurang tahu Kalau yang juga di sih Jakarta. se-Indonesia. Oh iya. Tapi yang di Jakarta ini dari luar-luar Jawa juga ada kayaknya. Iya, soalnya ada Olvi juga. Olvianda Ariesta. Tahu masih Mam Olvianda Ariesta? Enggak. Iya itu komikus. Tapi ilustrator juga bikin komik gitu dia. Dia juga ikut mejeng tuh di Bentara Budaya Jakarta. Mm-mm. Ih seru ya. Terus pengalaman-pengalaman ini Mistis? mistis ada pengalaman mistis. Enggak. Oh, nggak ada. Enggak ada. Pengalaman ini, pengalaman seru pas lagi gambar di jalanan gitu mas. Apa mas? Misalnya mas. Apa ya? Kalau dulu awal-awal kami sketsan sering di jalan ya. Kalau sekarang lebih banyak di studio sih. Iya. Kalau di jalan serunya jadi banyak yang apa? Yang ngeliatin, terus pada iseng-iseng tanya itu kan. Ada yang Dulu, aneh terjadi nggak? Apa namanya? Ada orang aneh apa gimana gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Aman-aman aja. Hal yang lucu pernah Mas Imam apa? Hal lucu pernah terjadi gitu mas pas lagi nyeket apa gitu? Apa namanya? Makanan yang nggak datang-datang atau tugasnya lupa ngasih makan apa gimana gitu? Oh itu mungkin pas di ini aku jalan ke Kuala Lumpur waktu itu Oh ya? ke Malaysia kan ada kayak warung-warung. Oh itu waktu di daerah mana aku lupa. Kan di sana ada warung-warung itu kayak kalau di kita di nonton Upin Ipin ada kayak Uncle Mutu gitu loh. Iya iya. Heeh. Nah di situ aku gambar warungnya, terus si pegawainya itu minta digambarin juga. Oh iya.
Terus dia bawa kertas coklat yang buat bungkus makanan itu loh. Ah, terus? Tapi karena dia nggak bisa bahasa Inggris, aku juga nggak bisa bahasa India kan. Mm-mm. Oh, dia Kan pakai orang bahasa India, India, ya. nggak tahu dia bahasanya apa. Tapi kita nggak bisa saling komunikasi, cuman bahasa isyarat. Terus aku gambarin dia, udah seneng banget tuh. Aku gambarin dia di kertas bungkus makanan coklat itu. Mm-mm. Terus akhirnya dia bilang ke teman-teman yang lain, nih pinter, kalau sepenangkapanku ya, ini pinter gambar nih. Dia juga Oh. ngajakin teman-temannya buat digambar juga. Wah, rugi dong, Mas. Waktu itu nggak sempat gambar lagi sih karena keburu jalan ke tempat lain. Kan itu tempatnya deket penginapan. Terus Mm-mm. sarapan itu pasti ke situ. Oh, Jadinya iya, 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 iya. sempat 2-3 kali makan di situ. Tapi berikutnya udah nggak sempat lagi. Lucu juga ya, ada orang sampai pengen digambarin gitu. Seru banget. Wih, gambarku belum Udah. jadi. Aku bukannya jadi kue, tapi malah jadi kayak puding Jadi gitu, Mas. Karena soalnya warnanya kali disita ya. halus kan. Mungkin. Iya. Dan aku belum mainan tekstur-tekstur gitu. Jadi aku dulu tuh sempet ini juga, sempet apa namanya? Oh, tradisionalan juga main bareng Mas Imam gitu kan. Kadang ikutan Mas Imam gambar di mana, aku Mas ikut juga Tunggul. gitu. Waktu itu semangat karena di kantor itu ada yang lain juga kan, kayak Tunggul. Dia awal-awal bikin Instagram kami sketsa itu sama dia, kita bareng-bareng target follower 4K itu. Oh, emang Waktu itu. itu nargetin gitu. Iya, ayo mam, Wih, semangat mam, follower 4K, oke. tapi tercapai ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Wih, dan sekarang followernya udah wah bermiliar-miliar. Iya, Itu berapa lama bangun bangun Instagramnya itu Mas? Sampai orang kenal Mas Imam. kayaknya awal mulai banyak dikenal itu ikutan challenge dari ini, apa, salah satu merek sketchbook di Indonesia lokal itu ngadain challenge buat gambar di sketchbook masing-masing, atau sketchbooknya harus merek itu aku lupa. Tapi waktu itu aku punya sketchbook itu sama kayak dia, merek Yang dia lo, itu tuh, oh ya, yang merek itu. Kemudian aku bikin karya, kemudian syaratnya tag-tag orang-orang yang jadi inspirasimu buat berkarya. Nah, akhirnya aku ngetagin orang-orang kayak Mas Alif Isa, oh kayak ya, Mas Coretanino. Nah itu aku ceritain di situ di caption, kemudian aku tag, dan orang-orang mas-mas itu pada komen dan nge-like. Akhirnya ah, dari situ kan algoritma Instagram itu kalau ada waktu itu ya, waktu itu kalau ada follower banyak, komen dan like suatu postingan, biasanya postingan itu jadi lebih mudah dipromot, naik kan. ya, ya. Heeh. Akhirnya dari situ mulai banyak yang tahu kami sketsa, kalau nggak salah awalnya situ. Oh, ih seru banget. Jadi berawal dari kegiatan ikut lomba, tapi menang itu Mas. Mm-mm. Oh, nah, beruntungnya juga jadi kepilih menang kan. Jadi si penyelenggara itu nge-share akunku juga di IG-nya dia, pengumuman pemenang kami sketsa gitu. Wih, itulah apa turning pointnya kami sketsa jadi dikenal orang gitu ya. Heeh. Iya. Dari
kompetisi-kompetisi online yang ada di Instagram. Jadi teman-teman tuh inspirasi juga nih buat teman-teman yang merasa masih gambarku belum ada yang belum dikenal nih apa segala macam gitu kan. Nah, Jadi bisa nothing tulus aja, ikut aja. Iya, ikut aja. Ya perkara menang dan tidak menang itu nantilah Belakangan dipikirkan. ya. Yang Yang penting seneng aja sih waktu itu. iya bener banget. Tuh buat teman-teman tuh kalau yang mau ikutan kayak gitu aja tuh. Jadi banyak-banyakin bikin, yang intinya sebenarnya banyak-banyakin bikin karya ya Mas ya. Ada event, ikutin eventnya, terus ada apa ikutin gitu. Terus nanti ya kita nggak tahu kan kapan semesta ini akan menuntun kita kepada suatu hal yang membuat kita terkenal atau yang kita cita-citakan gitu kan, kita nggak tahu. Iya. Jadi yang penting terus berusaha dan ya hasilnya kembalikan kepada Tuhan ya Mas ya. Ya. Jadi kalau sekarang kan banyak tips-tips di Instagram Ya, kayak tips-tips misalnya cantik. kalau pengen dapat follower misalnya, ya ditata dulu feed Instagramnya. Jadi tertarget biasanya yang lebih banyak disukai follower itu akun Instagram yang postingannya konsisten. Iya Di benar. konsisten di postingan, kemudian targetnya udah sesuai sama feed kita, kemudian rutin aja di konsisten itu. Bener banget. Tapi jangan lupa ini juga kayak kualitasnya dijaga, atau Ya, ada unique pointnya lah. Kadang ada yang coretan-coretan asal tapi ceritanya lucu, nah itu jadi unique selling point juga. yang penting kita punya, ya inilah bisa dibilang apa sih, ya setidaknya kita kalau kayak di desain grafis itu kita punya sesuatu yang kelebihan atau kita punya sesuatu keunikan, itunya yang kita iniin. Kadang kan ada orang yang ada tuh yang terkenal banget di luar, dia bikin doodle ya, gambarnya doodle hitam putih doang gitu kan. Ya itu yang di terus menerus dikerjain sama dia sampai dia dikenal sama orang. Terus ada juga yang apalagi kadang gambarnya tuh aneh, kayak komik Tahi Lalat pertama itu aku lihat gambarnya aneh banget, ini kok aneh banget gambarnya gitu kan, dari segi proporsi dan apa segala macam kan aneh banget ya Mas ya, bisa dibilang ya. Cuman Tapi ceritanya lucu banget ceritanya ya. lucu banget dan dia itu bisa nge-twist ceritanya itu ya, jadi komedinya itu dapat banget gitu loh. Di situ yang bikin menariknya. Nah teman-teman temukan aja tuh sambil berjalan sih sebenarnya untuk menemukan kayak gitu-gitu ya Mas ya. Iya. Bisa jadi karena kebiasaan ngerjain sesuatu, jadilah kebentuk pola karya kita kayak gimana. Benar. Jadi sering-sering aja tuh berkarya. Mau karya kita bagus apa enggak, pikirin belakangan aja. Yang penting tetap pede dengan skill yang kita punya sekarang, sambil kita berusaha untuk ini ya Mas, tingkatin terus. Ya kadang pasti ada tuh orang yang coba untuk kritik-kritik yang kadang bikin kita down atau apa segala macam. Cuman ya nggak usah dipikirin ya Mas ya. Kita Oh, ya, tetap waktu terus itu berkarya aja. Gimana Mas? Waktu awal di akun kami sketsa bikin itu kan di kantor, itu kan aku posisinya di graphic designer cover ya. Ya. Nah di situ kebutuhannya kan harus bisa salah satunya adalah bikin lettering
Ya. lettering yang sesuai pada zamannya waktu itu lagi ngehits kan. Ya. Nah di situ kebetulan aku tuh agak lemah di lettering waktu itu, Heeh. makanya di setiap karya kami sketsa itu aku sambil belajar lettering juga sama belajar layout. Nah di awal-awal postingan kami sketsa itu pasti ada teksnya kan, ada lettering di atas, kemudian ada layout teksnya di keterangannya di sebelah mana, keterangan tempat mana, keterangan makanan di sebelah mana. Itu sebenarnya juga sambil Ajang latihan ya. melatih, iya, latihan layouting dan tipografi di manual illustration itu sih. Iya. Jadi semangatnya selain buat konsisten itu juga buat semangat ngembangin skill masing-masing waktu itu. Iya iya benar banget. Ya itu kita mesti ya belajar itu nggak ada batas waktunya sih. Jadi sampai kapanpun ya kita harus tetap belajar gitu dari manapun, bisa dari apa namanya ikut kursus atau apa segala macam. Yang penting kita semangat untuk belajarnya itu tetap kita bangun gitu ya Mas ya. Jangan Iya. sampai kita ini hilang tuh semangat untuk belajarnya. Kalau sudah semangat untuk belajarnya udah hilang, ya udah berarti kita udah mati aja menjadi manusia gitu ya Mas ya, kurang lebihnya. Ya bisa dibilang Cari kayak gitu kan. cari teman-teman yang Nah benar. ketertarikan, Ya cari teman-teman yang suka gambar juga gitu kan. Jadi ketika itu kita bisa ngajakin mereka gambar bareng. Gitu-gitulah. Be, aku udah kelar nih. Oke. Udah deh, aku juga udah. Langsung udahan. Nah, terakhir nih Mas, terakhir nih kasih kata-kata apa kayak motivasi atau apa yang untuk teman-teman di luar sana para drawers gitu kan, untuk bisa apa ya termotivasi untuk memaksimalkan apa yang lagi mereka ini hobikan gitu Mas. Apa ya? Mungkin temukan why-nya. Gimana tuh? Temukan kenapa kamu ngelakuin itu. Itu bakal jadi semangat buat jalanin itu menurutku. Nggak cuma di gambar aja tapi Di apapun di ya. yang lain. Kalau kita udah nemuin jawaban dari pertanyaan why aku ngelakuin ini, itu bakal jadi lebih ada bara apinya. Jadi kita harus bertanya nih sama diri kita sendiri, ini kenapa sih kita bikin ini gitu ya Mas ya, kurang lebihnya ya. Kita harus temukan tuh kenapanya kita bikin hal itu, melakukan hal itulah kira-kira ya. Ya kita udah punya jawaban itu dan terus konsisten sama apa yang kita lakukan, ya hasil kerja keras nggak akan mengecewakan hasil ya Mas ya. Iya. Benar. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Imam atas waktunya pada kesempatan ini. Wih. Nanti teman-teman bisa lihat hasil akhir dari gambar kita masing-masing ya. Nanti kita jejerin tuh di layar, bisa kalian lihat tuh kayak gimana. Nah mungkin itu dulu Mas untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Ini kayaknya udah lewat dari sejam ya kita ngobrolnya. Seru banget. Iya ya, nggak terasa ya. Nggak kerasa, seru banget sambil gambar itu, seru banget asli. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau misalnya senang dengan video ini bisa sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Mungkin bisa yang lain juga bisa terinspirasi dengan kegiatan kita hari ini. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman dan terima kasih juga buat Mas Imam. Ya, sama-sama. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
living in the dark.